Halo semua, ketemu lagi di channel Sylvie dan Sigit on Vlog. Kali ini kita bersama Jihan akan belajar membaca. Nah, mengapa membaca itu perlu diajarkan? Karena membaca itu adalah suatu kemampuan yang tidak didapatkan dengan sendirinya atau alami. Kemampuan yang didapatkan dengan sendirinya itu misalnya merangkak, lalu kemudian mencoba makanan adalah kemampuan yang memang alaminya anak dapat mempelajari dengan dirinya sendiri. Nah, sementara kemampuan membaca adalah kemampuan yang perlu diajarkan, dibentuk. Itulah pentingnya mengapa kita perlu untuk membersamainya belajar membaca. Bagaimana caranya? Saya akan menjelaskan berdasarkan apa yang saya jadikan pengalaman mengajari anak saya membaca di usia waktu itu 5 tahun atau sekitar 6 tahun lah, saya lupa. Nah, menggunakan beberapa cara. Kebanyakan caranya adalah menghafal huruf dulu yang pertama. Nah, ada beberapa aparatus yang bisa digunakan. Yang pertama menggunakan kartu huruf. Yang kedua menggunakan sand leather. Itu semacam huruf-huruf, bentuk-bentuk huruf yang terbuat dari kayu, namun di permukaannya diberi semacam pasir begitu, sehingga anak-anak dapat menghafal sekaligus meraba, sehingga mempercepat hafalannya dia. Lalu yang ketiga juga bisa dengan baskom. Jadi baskom yang diisi dengan atau baskom yang diisi dengan pasir, lalu mencoba menuliskannya di atas pasir. Itu juga bisa meningkatkan indera perabanya untuk mempersiapkannya menulis sekaligus menghafal huruf-huruf yang harus ia hafalkan untuk persiapan membaca. Nah, kalau saya sendiri memakai kartu yang saya buat sendiri. Kartu-kartu ini dibuat, kemudian di laminating supaya tidak kotor, dipotong kecil-kecil, lalu digunakan untuk mengajarkan menghafalkan huruf-huruf. Nah, penghafalan huruf-huruf ini selalu saya barengi dengan kegiatan menulis. Jadi tidak hanya bisa menghafalkan hurufnya saja, namun juga langsung praktek menuliskannya. Selalu disediakan kertas sehingga setelah hafal si anak kita minta untuk menuliskannya. Nah, untuk menuliskannya pada sesi kali ini kita skip karena supaya durasi video menjadi lebih pendek, kita hanya mengajarkannya bagaimana cara menghafal huruf secara lisan saja. Tapi pada prakteknya saya selalu membersamainya dengan kertas atau kertas dengan pensil atau tadi bak berisi pasir untuk memudahkannya mengingat melalui tangan atau penulisan. Nah, lalu yang ketiga adalah huruf-huruf tersebut dihafalkan secara acak. Jadi tidak dengan menghafalkan A, B, C, apalagi dengan nyanyian. A, B, C, kenapa? Karena hal tersebut justru memacu anak kita untuk menghafalkan nadanya, bukan hurufnya. Jadi ketika diajari ini huruf apa? Dia urutin tuh A, B, C, D, harus nyanyi dulu. Padahal kita maunya langsung pada saat membaca nanti kan kita tidak mengingat-ingat huruf, tapi langsung membaca mama, nama, seperti itu, tanpa dia mengingat huruf tersebut ada di posisi mana. Jadi caranya adalah dengan cara memberikannya hafalan secara acak. Kita berikan saja kartu atau sand leather yang hurufnya itu acak gitu. Dimulai dari huruf K misalnya, lalu N, lalu B, lalu A. Nggak apa-apa, terserah saja gitu. Di sini saya akan mencoba dengan kartu yang pernah saya buat untuk Jihan. Nah, saya akan mencobanya langsung dengan hurufnya, lalu biarkan dia menebak secara acak. Ini huruf P. P. Nah, P ini dituliskannya huruf P. Misalnya P. menulis. Dia akan menulis seperti itu. Nah, ada juga yang mengajarkan P ini dibaca dengan poh begitu. Jadi bukan P karena ketika kita nanti membaca pinguin gitu, P-nya dibaca huruf P. Jadi gimana mah, nanti pasti dia akan tanya gimana mah caranya pinguin, kenapa PI dibaca pi bukan penguin, karena P kan PE. Tapi kalau kita baca poh, maka tidak mungkin anak akan mengira itu pohingwin, tapi pinguin begitu. Nah,
Lalu yang ini huruf setelah p, kemudian b. Ikuti aja. B. Ya, ini huruf b. Nah, kemudian selanjutnya kita coba hingga abjad yang terakhir. Setelah satu-satu huruf hafal dan ia mencoba menuliskannya, sudah lancar semua huruf A hingga Z dia hafal, kemudian kita coba dengan dua huruf gabungan konsonan dengan vokal. Misalnya H dengan I. H dengan I dibaca hi. H Dengan I dibaca hi. H dengan A dibaca H. H dengan A dibaca H. Sampai ke 5 huruf vokal. Jadi nanti akan ada suatu konstruksi ha, hi, hu, he, ho gitu. Kenapa? Karena huruf-huruf dalam bahasa Indonesia itu selalu ada vokal dan ada konsonan yang diikuti dengan vokal. Jarang sekali yang konsonan dengan konsonan, ada, tapi sangat jarang. Misalnya eng, ng, dan eng atau ny. Berbeda dengan huruf bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu memang ada banyak konsonan yang digabungkan. Ya kan? Kalau bahasa Inggris itu banyak konsonan yang digabungkan. Itulah sebabnya lebih sulit belajar pengucapan bahasa Inggris untuk anak bilingual. Nah, kemudian setelah hafal ha, hi, hu, semua konsonannya ka, ki, ku, ke, ko, ma, mi, mu, memo, kemudian tiga gabungan huruf konsonan, vokal, dan konsonan. Misalnya tadi ha, hi, hu, he, ho jadi ham, him, hum, hem, hom gitu. Dibuat dari mulai huruf pertama hingga huruf terakhir. Lalu langkah yang keempat, 4 huruf. Konsonan, vokal. Misalnya hama, H-A-M-A. Pertama dieja tidak apa-apa. H-A-M-A itu bagi yang mengajarkan huruf H dibaca H, A dibaca A. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengajarkan huruf NG, gabungan huruf NG dan huruf NY, eng dan eng. Misalnya kita beri contoh, gabungan huruf NY adalah nyala misalnya. Lalu NG, eng, mengajar misalnya. Kita berikan contoh ke anak supaya dia dapat memahami apa maksud gabungan huruf eng dan eng gitu. Lalu yang tips yang berikutnya, ini tips latihan ya, bukan tips yang inti tadi. Tips latihannya yang pertama, beli saja buku, walaupun itu metodenya membacanya A, B, C, bukan C, bukan D, tetap tidak apa-apa. Beli saja bukunya, kira-kira harganya 5 ribuan mungkin, untuk latihan anak di rumah gitu. Nanti saya akan berikan tipsnya mengapa yang menghafalkan huruf tetap dengan B dibaca B bukan B, tetap juga sama saja, akan sama efektifnya ternyata dengan yang membaca hanya B saja. Memang akan memudahkan yang B, D, namun yang B, C yang sudah terlanjur seperti itu juga tidak ada salahnya, tetap sama mudahnya begitu. Nah, tipsnya adalah pada saat membaca nanti, ajarkan kepada anak, dia akan mengejanya di dalam hati, yang dikeluarkan hanya hasil ejaannya saja. Misalnya jadi, J aja, kan dia bacanya J aja, itu dalam hati, J aja, D-I-D dalam hati D. Jadi kesannya dia sudah membaca secara lancar, walaupun lama. D, begitu. Itu akan membentuk kepercayaan diri anak, bagaimana dia mengucapkan tanpa mengeja begitu. Di saat teman-temannya mungkin masih ada yang melafalkan dengan mengeja, dia sudah percaya diri untuk tidak mengeja walaupun ternyata mengejanya itu di dalam hati. Begitu kan? Iya. Seperti itu. Nah, Dihan pun seperti itu ternyata, karena saya mengajarkannya memang metode A, B, C, D, E. Jadi bukan B, C, D seperti itu. Lalu tips yang nomor 2 adalah melatihnya kapanpun, dimanapun, setiap ada kesempatan. Nah, ini menguntungkan banget untuk orang-orang tua yang memang bekerja sehingga tidak punya banyak waktu untuk mengajari anak membaca, tapi tidak apa-apa, kita gunakan kesempatan yang tipis itu menjadi berkualitas. Misalnya ketika berjalan-jalan di kota, kita menunjukkan baliho-baliho bagaimana cara membacanya. Apa itu bacanya? Oh, bacanya J-A-M gitu.
jam. Itu bacaannya apa, Dek? Seperti itu. Lalu ketika di toko atau minimarket, kita tunjukkan makanan favoritnya. Misalnya wafer gitu. Tolong dong dibaca dulu gitu. Kita minta dia untuk membacanya. Hal-hal yang membuat dia tertarik. Atau misalnya kita minta dia untuk menulis namanya sendiri. Biasanya kan memang itu langkahnya. Coba Jihan tulis namanya sendiri. Cihan. Begitu. Lalu kita apresiasi tanpa memberikan kekurangan. Kalaupun ada kekurangannya, sampaikan secara halus dan buatlah itu mudah dimengerti oleh anak. Misalnya tadi tips untuk mengeja di dalam hati itu kan sangat mudah untuk dipahami anak, langsung dapat diaplikasikan dan membuatnya langsung percaya diri. Begitu Jihan, terima kasih sudah menonton video bagaimana cara membaca. Memang Jihan sudah kelas 1 SD sehingga sekarang sudah lancar. Namun ada saatnya dulu dia juga mengalami masa-masa yang memerlukan pendampingan pembelajaran cara membaca. Begitu, terima kasih sudah menonton, sehat selalu, bye! Dadah semuanya.